Yeah, you could be the greatest, you could be the best. You could be the King Kong banging on your chest. You could beat the world, you could beat the war. You could top the God, go banging on his door. You could throw your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You could be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you gon' find yourself standing in the Hall of Fame. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Ayuni SPD, yang saya hormati rekan-rekan dari guru SD 6 Sari 6 yang bergabung dalam KBS Sari 6, ya, kelompok belajar sekolah Sari 6. Kita beri nama kelompok Sari 6 ini kenapa Mas Adam? Jadi karena nama kita SD Mangun Sari 6, jadi kita singkat menjadi Sari 6, yaitu SD Negeri Mangun Sari 6. Itulah KBS kita. Nah, pada kesempatan ini perkenankan saya ingin menyampaikan rencana tindak lanjut dari program pengembangan keprofesian guru PJOK. Saya ingin menyampaikan program yang nanti rencananya akan saya susun sebagai cara untuk melaksanakan kegiatan PKG ini secara daring maupun secara luring tahun 2024. Nah, pada program ini nanti saya ingin mengambil program dengan judul Cilik. Apa itu Cilik? Yaitu Cinta Lingkungan Sekolah Sehat. Jadi di Salatiga ini, di SD kita ini, kita ketahui bersama bahwasanya Salatiga ini adalah udara yang sangat sejuk, kemudian daerah yang sangat mendukung sekali untuk kegiatan pembelajaran di sekolah kita. Apalagi khususnya pembelajaran PJOK. Di dalam pembelajaran PJOK ini kita memiliki tempat yang strategis di dalam pedesaan, memiliki udara yang sejuk, yang segar, sehingga untuk memungkinkan kegiatan pembelajaran di SD Mangun Sari 6 ini berjalan dengan baik. Akan tetapi karena keterbatasan lahan di tempat kita ini kan halamannya kecil, jadi untuk kegiatan pembelajaran ini adalah mungkin terbatas. Untuk itulah kami ingin nanti memperkenalkan program ini ke depannya untuk kita lakukan bersama-sama. Program Cilik ini program apa? Kita akan lihat bersama-sama. Cilik ini kita nanti akan bersama-sama dengan para murid, dengan kelompok belajar
mendesain taman bermain. Jadi anak-anak kita nanti akan memberikan kebebasan kepada mereka, kita berikan kesempatan kepada mereka untuk mendesain tempat taman bermain dan berolahraga. Dari situ mereka mempunyai kesempatan untuk dapat bagaimana mengembangkan kreativitas dari membuat desain taman itu. Nah, desain taman itu nanti akan kita aplikasikan, akan kita bersama-sama lakukan dengan membuat dari lahan belakang sekolah yang kosong itu. Nah, lahan belakang sekolah yang tidak bermanfaat itu kita akan gunakan, kita akan manfaatkan untuk membuat taman bermain berolahraga. Dan berikutnya adalah cinta lingkungan sekolah yang sehat, kita akan membuat alat peraga. Khususnya di sini adalah alat peraga dari olahraga, dari pelajaran PJUK. Kita mengetahui bersama bahwasanya alat peraga di tempat kami di SD Mangunsari ini kan belum lengkap. Untuk itu nanti saya berusaha akan bersama-sama dengan anak-anak akan mendaur ulang beberapa dari bahan bekas atau alat-alat yang tidak terpakai kita akan gunakan menjadi alat peraga. Nah, mengapa kok saya mengambil tadi judul cilik tadi dan pengaplikasiannya pada mendesain taman bermain dan olahraga sekaligus mendaur ulang sampah untuk menjadikan alat peraga. Nah, latar belakangnya adalah yang pertama adalah kesadaran akan pentingnya lingkungan yang sehat bagi proses pembelajaran dan perkembangan siswa. Jadi dengan lingkungan yang sehat otomatis pembelajaran kita berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, perlunya taman bermain dan area berolahraga agar dapat menjadi pusat komunitas di sekolah. Di mana kita mengetahui bahwasanya di lingkungan sekolah kita sekolah yang sempit, halaman yang kecil. Jadi sangatlah penting kita akan memanfaatkan lahan kosong yang di belakang itu yang tidak termanfaatkan, kita akan manfaatkan menjadi taman bermain ataupun berolahraga bagi anak-anak. Di mana nanti ketika mereka bermain akan terjadi interaksi dan membangun hubungan positif sebagai sarana untuk merangsang kreativitas dan imajinasi dari anak-anak itu. Nah, ini latar belakang yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah pemanfaatan lahan kosong. Jadi lahan kosong sekolah yang kurang bermanfaat itu kita manfaatkan untuk menjadi lahan atau taman bermain dan berolahraga. Kemudian banyaknya terdapat barang-barang bekas atau botol-botol bekas yang ada di lingkungan sekolah kita. Yang anak sering membuang sampah di tempat sampah, nah itu kita nanti bisa manfaatkan untuk pembelajaran PJUK khususnya bagi saya. Nanti saya akan bersama-sama dengan anak untuk membuat alat peraga, baik itu dari botol bekas, baik itu dari kaleng ataupun dari barang-barang yang tidak terpakai. Kemudian tujuan dari program ini adalah menciptakan lingkungan yang sekolah yang bersih, hijau dan sehat bagi seluruh warga sekolah. Itu yang jelas bahwasanya lingkungan sekolah biar bersih, hijau dan sehat untuk semua warga sekolah. Kemudian yang kedua tujuannya adalah terciptanya desain taman bermain dan berolahraga. Nanti dengan program ini saya ingin menyampaikan kepada anak bahwasanya anak-anak diberikan kebebasan untuk mendesain taman karena waktunya hanya singkat, jadi kita mendesain dulu, nanti keberlanjutannya akan kita aplikasikan ke lahan yang kosong. Kemudian yang ketiga adalah membentuk karakter siswa yang peduli dan bertanggung jawab terhadap alam dan sesama. Ini adalah tujuan program yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah memfasilitasi bermain dan berolahraga dengan memanfaatkan barang bekas. Jadi barang-barang bekas kita manfaatkan untuk alat peraga supaya nanti dengan tujuan-tujuan yang akan kita harapkan ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Nanti saya mohon untuk bekerja sama dengan para bapak ibu semuanya kelompok belajar sekolah ini supaya kelompok belajar sekolah ini nanti bisa bersama-sama berkolaborasi dengan peserta didik ataupun dengan pihak yang lain.
Berikutnya adalah capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Dan tujuan yang pertama tadi adalah menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, hijau dan sehat. Nah, bagaimana langkah-langkah yang diambil? Ada langkahnya. Yang pertama adalah melibatkan semua murid. Ya, tentunya sebenarnya untuk semua murid, tapi karena ini pembelajaran bagi saya, jadi masih saya pakai dengan kelas atas. Tidak kemungkinan kelas bawah juga nanti bisa diterapkan, tapi ini kita terapkan yang kelas atas dulu. Kemudian kita akan melibatkan semua dari warga lingkungan sekolah untuk menjaga dengan membuat dari kesepakatan yang telah dilakukan. Kemudian murid dapat menentukan sendiri beberapa tanaman atau beberapa hal yang menjadi yang akan mereka lakukan. Misalkan bawa tanaman dari rumah boleh mereka membawa. Jadi seperti itu langkah-langkahnya. Kemudian kita mendampingi para murid dalam melakukan kegiatan ini. Dari tujuan itu, mereka membawa pot dari rumah, mereka membawa bunga dari rumah atau tanaman yang lain dari rumah, mereka diberikan kesempatan dan kita akan mendampingi. Nanti seperti apa? Kemudian itu mencapai tujuan itu. Kemudian murid akan dapat menjaga dan merawat tanaman itu sendiri atau merawat dari hasil apa yang akan dilakukan nanti ke depannya dalam program ini. Kemudian capaian program dan tujuan yang kedua adalah terbentuknya generasi muda yang bertanggung jawab, peduli dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Menciptakan lingkungan yang mendukung dan mendorong perilaku peduli dalam pembiasaan anak-anak. Kita akan melakukan dengan pembiasaan, dari pembiasaan sehat seperti apa ya, kita pembiasaan dengan mencuci tangan, pembiasaan dengan merawat tanaman, seperti hanya dari kelas 2 kemarin menanam, mereka menanam sendiri, merawat sendiri, menyiram sendiri. Nah, itu kita berikan kebebasan kepada anak-anak seperti itu. Kemudian melibatkan orang tua dan komunitas dalam proses pendidikan karakter ini. Ya, kita melibatkan semua stakeholder dari sekolah kita, dari orang tua maupun dari komunitas yang ada. Kemudian yang ketiga adalah tujuan capaian utama yang diharapkan dari proyek ini adalah menciptakan ruang yang aman, menarik, dan fungsional untuk berbagai aktivitas fisik. Nah, dalam mendesain nanti kita memfasilitasi anak, nanti langkah yang pertama adalah kita akan mengajak anak-anak atau mendampingi anak-anak dengan survei dulu. Nah, survei ini bisa kita lakukan dengan mencari sumber, baik kita ajak ke taman kota ataupun dari sumber dari internet, dari Google ataupun dari media-media sosial yang lain. Jadi kita ajak anak-anak supaya mereka dapat gambaran. Oh, nanti yang mau didesain seperti itu. Kemudian murid diberikan kesempatan untuk menentukan ide pilihan. Jadi menentukan ide pilihan desain seperti apa yang akan mereka kerjakan. Jadi kita mendampingi anak-anak, memfasilitasi anak-anak. Kemudian anak diberikan kesempatan untuk memberikan ide. Kemudian berikutnya adalah kita memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk mengembangkan kreativitas dan imajinasinya dalam membuat desain taman bermain. Jadi langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk memfasilitasi tujuan yang ini adalah menciptakan ruang yang aman ini, yaitu seperti itu tadi langkah-langkahnya. Diberi kesempatan, terpilih ide pilihan, kemudian kebebasan dalam mengembangkan kreativitas dan imajinasinya dalam membuat desain. Kemudian capaian yang ketiga adalah diharapkan yaitu murid tidak hanya mendapatkan manfaat baik dalam kegiatan olahraga, tapi juga pengalaman belajar yang menyenangkan dan edukatif serta kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan melalui daur ulang. Jadi dengan tujuan mendaur ulang tadi sebagai alat peraga, itu tujuan langkah-langkahnya apa? Kita mengajak siswa untuk membawa barang bekas. Kita memberikan kebebasan anak-anak nanti membawa barang bekas. Misalkan di rumah ada botol, ya mereka kita suruh bawa.
atau mereka mau bawa kardus boleh. Nah, nanti kita akan bisa bersama-sama dengan anak-anak untuk membuat alat peraga dari barang yang tidak terpakai. Kemudian kita beri kebebasan membawa barang bekas, kemudian diberikan kesempatan mengembangkan kreativitasnya membuat alat peraga. Jadi tidak langsung saya yang akan menentukan, tapi biarlah anak-anak memberikan imajinasinya dan kreativitasnya supaya mereka dapat melakukannya dengan baik, dan kita hanya mendampingi fasilitas CEO seperti ini dan seterusnya. Nah, itu untuk yang capaian langkah-langkah dan hasilnya. Berikutnya adalah struktur program dan mitra. Target rencana pengembangan program sekolah dalam kegiatan CILIX ini adalah murid kelas 4, 5, dan 6. Tetapi agar program berkelanjutan, maka perlu melibatkan anak kelas bawah, yaitu kelas 1, 2, dan 3, supaya berkelanjutannya dapat berjalan semua dari kelas 1 sampai kelas 6, bahkan seluruh warga sekolah. Kemudian dalam program ini kita selalu mendampingi murid. Kita bersama-sama dengan Bapak Ibu guru, dengan para stakeholder yang ada di sekolahan, kita akan mendampingi murid dari awal sampai akhir, tetap berkomitmen mewujudkan program ini. Jadi minta tolong nanti kita semuanya sebagai KBS Sariman ini kita bersama-sama untuk mewujudkan program ini, supaya dengan program ini terwujud nanti kita anak-anak bisa mengembangkan kreativitas dan imajinasi dengan baik. Kemudian beberapa mitra yang terlibat dalam program ini yaitu melibatkan seluruh warga sekolah, baik dari Bapak Ibu guru, dari murid, dari orang tua murid, ataupun lingkungan masyarakat di sekitar. Nanti kita akan meminta bantuan, kita akan bekerjasama dengan semua warga sekolah. Demikian juga dengan orang tua dan masyarakat yang ada di sekitar kita. Lanjut. Kapasitas yang dimiliki sekolah atau modal aset yang dimiliki sekolah, yaitu modalnya dari kita sendiri, yaitu modal manusia. Modal manusia di sini adalah murid itu kita sebagai Bapak Ibu guru dan Bapak kepala sekolah, ibu kepala sekolah, kemudian orang tua dan masyarakat di sekitar, itu modal manusia. Kemudian modal sosial yaitu kolaborasi dengan warga sekolah. Nanti dari bapaknya itu namanya siapa, bapaknya Ilham, misalkan bapaknya Ilham itu dia akan menggaji kayu. Nah, nanti kita minta kayu, bonggolan kayu itu untuk membuat taman-taman, kursi-kursi dan lain sebagainya. Ataupun dari masyarakat yang lain yang bisa nanti kita ajak untuk mewujudkan program ini. Kemudian 3, modal fisik. Modal fisik kita punya lahan sekolah yang kosong, nanti kita akan manfaatkan sebagai taman bermain dan berolahraga. Kemudian ruang kelas, halaman sekolah kita manfaatkan untuk keindahan kelas atau keindahan dari lingkungan sekolah kita. Kemudian yang keempat adalah yang modal finansial, ini adalah modal dari pembiayaan kita dari utamanya adalah dari bos bendahara ini. Nanti ini yang mungkin finansial ini yang penting bagi kita. Lanjut. Berikutnya adalah rencana evaluasi dari program kegiatan Cinta Lingkungan Sekolah ini dengan taman bermain dan pemanfaatan barang bekas sebagai alat peraga pelajaran PJOK memerlukan pendekatan yang komprehensif dan struktur. Yang pertama adalah rencananya kita mengukur keterlibatan dan partisipasi siswa dan guru dalam program ini dengan menggunakan survei atau kita wawancara. Nanti kita akan menggunakan survei atau wawancara bagaimana keterlibatan peserta didik dan guru dalam kegiatan program ini, kita dengan wawancara. Kemudian yang kedua, kita ada feedback dari guru PJOK dan pengamatan langsung selama pelajaran ke depan dalam buat desain ini. Kita memberikan pandangan yang jelas tentang efektivitas alat peraga. Jadi nanti saya selaku guru PJOK akan memberikan pandangan yang jelas tentang alat peraga yang akan dibuat. Oh, ini manfaatnya seperti ini, kegunaannya seperti ini, efektivitasnya seperti ini. Kita akan lakukan. Kemudian adalah yang ketiga adalah evaluasi berkelanjutan. Nanti akan diukur dengan praktek-praktek ramah lingkungan. Jadi dengan
setelah kelanjutan, nanti keberlanjutannya ke depannya. Kemudian yang terakhir adalah monitoring jangka panjang dan penilaian berkala untuk memastikan program ini tidak hanya memberikan manfaat sesaat, tapi juga membentuk kebiasaan yang positif berkelanjutan di kalangan nanti. Nah, itu adalah rencana evaluasi. Kemudian yang berikutnya, adalah kemungkinan tantangan. Nah ini, dalam setiap kegiatan program mesti ada kita menemui tantangan. Nah, tantangan-tantangan inilah yang akan kita bersama-sama kita akan mencari solusinya. Nah, ada beberapa tantangan. Yang pertama adalah berasal dari aspek pendanaan dan sumber daya. Itu kemudian tantangan yang akan kita hadapi yaitu tentang pengadaan bahan dan alat yang diperlukan untuk memerlukan biaya yang tidak sedikit. Nah, jadi pengadaan itu mungkin tidak sedikit sehingga perlu ada perencanaan anggaran yang matang. Jadi nanti kita bisa bersama-sama untuk mencari solusi dengan apa? Mencari dana tambahan dari sponsor atau donatur ataupun kita akan silakan atau instansi pemerintah untuk minta bantuan. Kemudian yang kedua, keterlibatan dan partisipasi dari seluruh komunitas sekolah belum aktif. Kemungkinan tantangannya adalah seperti itu. Jadi ada beberapa kemungkinan yang tidak aktif. Nah, lalu bagaimana cara mengatasinya? Kita dengan mengubah pola pikir dan meningkatkan kesadaran keterlibatan secara aktif akan pentingnya cinta lingkungan dan pemanfaatan barang bekas. Jadi kita mengubah pola pikir baik dari anak-anak yang di sekolah kita, bahwasanya pentingnya kesadaran untuk menjaga lingkungan dan untuk membuat desain taman itu supaya nanti terwujud program ini dengan baik. Kemudian yang ketiga, tantangan berikutnya adalah dalam hal perawatan dan berkelanjutan program. Jadi mungkin saja keberlanjutan program itu mungkin tantangannya berlanjut pada hal perawatan. Ini perawatan yang kurang itu solusinya adalah kita memiliki rencana yang jelas. Kita memiliki rencana yang jelas, kita membuat jadwal untuk siapa yang merawat dari ini, kemudian memelihara fasilitas tersebut dengan baik. Jadi kita membuat semacam jadwal untuk dapat menjaga keberlanjutan program ini. Lanjut. Ya, cukup saya kira untuk presentasi dari program yang saya rencanakan untuk kedepannya. Nah, di sini setelah rencana program ini, saya ingin ada umpan balik dari Bapak Ibu semuanya atau pendapat dari Bapak Ibu semuanya supaya program ini dapat berjalan dengan lancar dan nanti apa yang harus saya perbaiki ke depannya nanti bisa saya tambahkan. Saya kira seperti itu apa yang saya sampaikan dalam presentasi saya, dan selanjutnya kami mohon masukan saran dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Waktu kami berikan kepada Bapak Ibu semuanya. Monggo ada yang mau disampaikan? Silakan. Monggo. Nggih, monggo Bu Novi. Terima kasih atas waktunya. Saya Bu Novi. Saya mungkin tidak bertanya, tapi mau meminta penjelasan dari Pak Anang yang tadi disebutkan mau membuat taman bunga itu, Pak. Ya. Pak Anang bisa memberikan gambaran sedikit nggak, kan katanya tadi di belakang mau dibuat taman bunga, tapi kira-kira seperti apa kalau penjelasannya Pak Anang? Oh iya. Terima Terima kasih. Ada yang lain atau langsung saya jawab? Ya. Ya, langsung saya jawab. Jadi desain ini nanti program kedepannya itu adalah kita mencari desain dulu, karena program ini hanya sebentar. Nanti kalau desain dapat berjalan dengan baik, ini akan berjalan pembelajaran saya di PJOK ini. Saya ingin menyampaikan kepada peserta didik, ayo kita mendesain taman berolahraga, taman bermain yang nanti anak-anak harapkan seperti apa. Nah, ini baru mendesain dulu. Nanti dari desain anak yang sudah terbuat, kita akan melihat, oh, desainnya seperti apa. Oh, misalkan
ini yang bagus seperti ini yang ini. Nah, harapan saya nanti adalah saya ingin membuat taman bermain di belakang lahan yang kosong ini. Biasanya taman itu nanti kita gunakan untuk anak-anak bisa bermain. Dia berolahraga, ada semacam lintasan di pinggir-pinggirnya, jadi anak-anak bisa berlari. Kemudian di tengahnya kita buat taman. Nah, ada lapangan yang nanti kita pakai di situ. Nah, itu mungkin kira-kira harapan saya seperti itu. Jadi tapi kita adalah mencari desain dulu dari anak-anak. Kita membimbing anak-anak untuk membuat desain dari taman itu sendiri. Waktunya karena singkat ini. Nah, harapannya program ini dapat terwujud ya Bapak Ibu ya. Nanti supaya anak-anak bisa bermain dengan baik, punya tempat. Kalau halaman kita kan kecil. Jadi kita manfaatkan lahan-lahan kosong di belakang kita. Saya kira begitu. Tapi mungkin dari yang lain, monggo. Oke, monggo Bu. Tentunya di dalam membuat desain itu kan tidak cukup satu atau dua, yang beberapa desain harus dipilih yang baik. Dari desain yang sudah nanti terbentuk baik, tentunya nanti mengacu ke anggaran atau ke finansial. Dari anggaran itu, Pak Ana tadi ada dari lalu ada masyarakat, orang tua yang saya tanyakan trik atau cara untuk mencari dana yang didapat dari masyarakat atau sebagainya. Yang pertama, yang kedua dari orang tua itu dengan cara yang Terima kasih Bu. Setelah nanti kemungkinan rencana desain yang telah kita bahas bersama-sama, nah inilah makanya saya sampaikan dari Bapak Ibu semuanya bahwasanya keterlibatan kelompok belajar sekolah ini nanti saya harapkan bisa bersama-sama untuk dapat mewujudkan kegiatan ini, program ini. Tetapi di dalam awal rencana kan kita akan membuat desain dulu. Jadi desain ini nanti diharapkan dapat berjalan dengan baik, anak sudah bisa maksimal, anak bisa melaksanakan dengan baik. Nah, seandainya itu dapat berjalan dengan lancar, seandainya dapat berjalan dan kita nanti akan mempraktekannya, kita nanti pasti punya trik-trik tertentu. Nah, kita punya beberapa cara supaya bisa mewujudkan itu. Nah, tantangan yang dapat kita sampaikan tadi adalah tentang pendanaan, sumber dana. Nah, memang benar sekali. Memang dana ini memang nomor satu. Nah, tetapi dana ini nanti dapat kita atasi dengan cara kita membuat proposal. Nah, proposal kita nanti kita buat, dari proposal ini nanti kita akan memberikan kepada pihak-pihak terkait seperti dari lembaga-lembaga pendidikan yang mungkin dapat memberikan bantuan, kemudian para pihak sponsor, nanti pihak sponsor di sini bisa memberikan dari apa yang kita rencanakan tadi. Dan juga ini kita akan melibatkan semua masyarakat dari sekolah, baik orang tua maupun masyarakat sekitar. Misalkan dari orang tua, nah kita bisa memanfaatkan. Oh, bapaknya itu misalkan anak kelas 4 itu siapa namanya, misalkan Guntur, bapaknya Guntur itu tukang, ya bisa jadi mereka bisa membuat ataupun bahkan membantu. Nah, itu kita bisa manfaatkan orang tua yang nanti bersedia membantu dalam keterlaksanaan program kita ini. Mungkin banyak sekali tantangan-tantangan yang nanti kami sampaikan tadi, mungkin kita bisa melaksanakannya bersama-sama dengan komunitas belajar di sekolah kita. Saya kira begitu. Nanti kita akan lanjutkan. Semoga program yang saya harapkan program ini dapat berkelanjutan. Kiranya program ini dapat berjalan sampai nanti terwujud lapangan bermain, tempat bermain, sehingga anak-anak bisa bergerak
ya bebas, tidak kecil seperti ini. Mungkin ada lagi yang perlu ditambahkan atau mungkin ada masukan supaya tempat kita itu menjadi indah, sehat. Ya. Ada? Tidak ada, saya kira bisa dilaksanakan deh. Ya, nanti kita laksanakan bersama-sama. Saya harapkan kita bersama-sama berkolaborasi untuk melaksanakan program ini. Dan saya mohon bantuannya kepada Bapak Ibu semuanya supaya program ini dapat berjalan dengan lancar. Kita bersinergi, berkolaborasi untuk nanti apa yang menjadi tantangan tadi kita bisa mengatasinya. Kita mengatasi dengan beberapa solusi yang kita akan bersama-sama. Tadi seperti yang saya sampaikan ini tadi dengan trik-trik khusus untuk mencari dana tertentu. Saya kira penyampaian presentasi saya akhiri. Kalau ada beberapa kata yang mungkin kurang berkenan